Masih sepi, selamat pagi. Pagi. Semangat sekali, semangat tidak untuk menjalani hari ini, ibadah ini. Cuma ngeliatin doang, ya udah nggak apa-apa. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dulu dengan saat teduh dan juga kita akan mulai dengan doa. Adik-adik boleh saat teduh. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau boleh mengumpulkan kami lagi di sini untuk menjalani ibadah karuna ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu. Karena kelihatannya kalian belum bahagia, jadi kita mulai dengan kebahagiaan. Kayak kita nyanyi hari ini kurasa bahagia dulu kali ya Kak. Kita sambil berdiri adik-adik. Kurasa bahagia ada rasa dan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Oke, kayaknya belum semangat kali ya. Sekali lagi kali Kak, kita nyanyinya. Oke, boleh. Mungkin Kak Sally boleh bantu pimpin gerakan supaya kita semangat. Adik-adik jangan malu-malu ya, kita Sebelumnya yang di Zoom boleh on cam. Ini ada banyak nih. Yuk kita on cam dulu ya. Yuk ada Emily, ada Felix, Renaldi. Yuk kita on cam ya yang di Zoom ya, sambil nyanyi bareng ya. Ya. Yuk. Ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita.
Bisa. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, sekarang adik-adik boleh siapin dulu Alkitabnya. Yang di Zoom juga boleh siapin dulu Alkitabnya ya adik-adik. Kita akan baca Mazmur. Dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Oke, dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Kalau adik-adik udah ketemu boleh angkat Alkitabnya ya. Yang di Zoom juga ya adik-adik. Yang udah ketemu boleh angkat Alkitabnya. Yang belum on cam ya on cam dulu. Untuk Mazmur, kakak meminta nanti adik-adik baca yang tercetak ke dalam, dan kakak akan bacakan yang tercetak keluar ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, sebab mereka segala pelisut seperti rumput. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan bergembiralah karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan nyanyikan dulu satu lagu seperti Yerusalem. Oke, kita akan masuk ke pelayanan firman. Untuk Eka dengan Kak Dinda dan untuk Dwi dengan Kak Seli.
Shalom. Adik-adik, wah cuma bertiga. Aduh, kalau cuma bertiga kita maju dulu. Hah? Oke, maksudnya yang di ruangan cuma bertiga, jadi maju dulu ya. Biar mereka bisa melihat semuanya yang lebih jelas. Ya, itu lah boleh. Di Zoom, di Zoom banyak ya. Oke, sebelum kita mengadakan kebenaran firman Tuhan, boleh disiapkan dulu dari 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-1 sampai 12. Oke. Adik-adik yang di Zoom sudah dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Udah ya? Udah dapat? Begitu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mempersatukan kami kembali di ibadah persekutuan teruna ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kiranya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam firman ini dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati pula hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya segala perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, karena kita di sini yang langsung kakak lihat berhadapan muka dengan kakak hanya 3 orang. Kakak mau lihat dong adik-adik yang di Zoom dong mukanya. Ada Abel, ada Rafa, ada Nicholas, ada Renaldi, ada siapa nih? Ada Haradoni, ada Lilian, ada Emily, ada Felix, ada Brooke, ada Putri, ada Theo, Ray, Jose, Kiki, Aldo. Wah banyak ya, banyak banget nih. Yang di Zoom banyak. Oke. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 12. Kita akan baca bergantian adik-adik. Kakak akan baca ayat yang bernomor ganjil, sementara adik-adik akan baca ayat yang bernomor genap ya. Oke, sudah dapat semuanya 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 12. Oke, pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu.
Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Oke, terima kasih. Walaupun tadi yang kakak dengar lebih kencang suara kakak layarnya daripada suara adik layarnya. Mungkin karena cuma bertiga kali ya, jadi suaranya kecil banget. Oke, nggak apa-apa. Tapi next time semoga adik-adik Eka suaranya bisa lebih keluar lagi. Ada yang mau sebelum kita masuk dalam mengenai firman Tuhan hari ini, adakah yang mau berbagi berkat? Jangan adakah yang mau berbagi berkat? Harus berbagi berkat. Oke? Mulai dari siapa ya? Mulai dari Aranda deh. Ya, kalau sih berkatnya masih diberi kesehatan, perlindungan, terus tempat kehidupan juga, terus masih disertai dalam melakukan perkuliahan. Oke, lanjut Kak. Aku berharapnya sama diberi nama kesehatan, diberi tempat hidup, ya. Terus bisa menjalani perkuliahan juga, walaupun sebentar lagi ujian. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut ke Abigail dulu ya, kakak Abigail dulu. Oke, lanjut. Masih bisa hidup dan itu kemarin bagi rapor nilainya lumayan bagus. Ya, tepuk tangan lu. Lanjut deh. Lanjut ke Kak Joel deh. Kalau bisa ikut MPTN ini tugas kalau kemarin sempat kelas 1 kemudian ini yang kedua. Kamela nih. Tuhan pada saat orang pagi bisa diberikan silakan itu untuk bagian yang memberikan Oke, terima kasih banyak untuk bagi berkat yang sudah adik-adik dan juga kakak bagikan. Oh, mungkin kakak juga ya. Kakak berkatnya, puji Tuhan, boleh bangun pagi dengan keadaan yang baik karena tadi malam itu kakak habis main badminton dan kakinya tuh sempat kayak agak ke gini, terus tiba-tiba nyampe rumah tuh kayak capek banget, kayak aduh Tuhan gimana ya besok mau bagi firman tapi kok kayaknya badannya ngerasa nggak enak. Tapi puji Tuhan pas bangun pagi udah sehat lagi, udah lebih fit lagi. Nah, untuk teman-teman, untuk adik-adik yang ada di Zoom mungkin bisa berbagi lewat kolom chat ya. Jadi semoga berkat-berkat yang tadi sama-sama kita bagikan itu bisa menjadi kekuatan buat kita satu sama lain. Oke, tadi kita udah baca nih adik-adik dari 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke 1 sampai dengan 12. Jadi seperti yang tadi sudah kita baca bersama-sama adik-adik di 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke 1 sampai 12 nih kita melihat tadi bahwa bangsa Yehuda itu katanya akan mengalami yang namanya peperangan-peperangan.
Terus juga tadi ada di dalam bacaan kita mengenai seorang raja. Ada yang tahu nggak adik-adik namanya rajanya siapa? Ada yang tahu? Noel mungkin? Nggak tahu. Odi mungkin? Nggak tahu juga. Abigail? Nggak tahu juga. Oke. Jadi pokoknya tadi ada ngomongin tentang seorang raja, ada ngomongin juga tentang seorang nabi. Nah, Kakak mau cerita dulu sedikit mengenai latar belakang dari kitab Tawarik ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik udah pernah baca beberapa pasal dari kitab Tawarik ini adik-adik, ini mengisahkan mengenai pemerintahan beberapa raja-raja yang pada saat itu berkuasa. Jadi sebenarnya isinya tuh hampir sama kayak model kitab raja-raja. Isinya mengenai raja-raja yang pada saat itu memerintah, baik itu di Israel ataupun di Yehuda. Kenapa Kakak bilang Israel dan Yehuda itu sebagai suatu yang terpisah? Karena adik-adik, Israel itu tadi satu nih, Israel itu tadi satu. Tapi akhirnya Israel itu terpecah menjadi yang namanya Israel Utara dan Israel Selatan. Kalau Israel Utara itu disebutnya sebagai Israel itu sendiri, sebagai ibu kotanya itu adalah kota Samaria. Dan kalau Israel Selatan itu merupakan ibu kotanya itu adalah Yehuda. Jadi dibilangnya kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Atau biasanya kalau misalnya kerajaan Israel Selatan itu dibilang sebagai kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, kita kan ada lihat nih, ada judulnya pembaharuan oleh Asa. Kenapa sih di situ judulnya dibilang pembaharuan oleh Asa? Adik-adik tahu Raja Daud dong? Tahu kan? Tahu Raja Salomo dong? Tahu kan? Tapi adik-adik pernah nggak dengar yang namanya Raja Rehabeam? Akrab dengan nama Raja Rehabeam? Enggak? Abigail? Enggak? Berarti enggak? Pernah dengar? Oke. Jadi kalau misalnya Raja Daud, Raja Salomo, kita tuh udah sering banget nih dengar mengenai Raja Salomo, Raja Daud. Tapi kayak model Raja Rehabeam gitu jarang kita dengar. Karena jujur kakak juga nggak begitu hafal soal silsilah, karena itu kan mereka masih dalam satu keturunan yang sama gitu. Silsilah kerajaan yang ada di Israel tuh kakak juga nggak hafal gitu adik-adik. Nah, waktu di Raja Daud dan Raja Salomo, mereka sama-sama membangun mezbah Tuhan, ya kan? Mereka membangun mezbah Tuhan, mereka membangun bait Allah. Mereka hidup taat sama Tuhan. Walaupun adik-adik, kalau misalnya adik-adik tahu Raja Daud pasti ada melakukan dosa. Ya kan, dia mengambil istri panglimanya, lalu membunuh suaminya, dan akhirnya itu jadi dosa buat dia. Raja Salomo itu walaupun dikenal sebagai raja yang bijak banget, raja yang baik, tapi dia juga pada akhirnya melakukan dosa. Dia ngambil istri dari orang yang tidak percaya sama Tuhan, dan pada akhirnya Raja Salomo itu jatuh ke dalam kepercayaan istrinya itu. Dia udah nggak lagi menyembah Tuhan, tapi dia malah menyembah berhala-berhala gitu. Jadi semenjak itu keturunan-keturunan yang di bawahnya itu juga ikut kayak gitu adik-adik. Ya mulai dari Raja Rehabeam itu dia nggak lagi beribadah di bait Allah, nggak lagi beribadah di mezbah Allah, tapi mereka itu beribadahnya kepada dewa-dewa asing gitu adik-adik. Jadi nangkep ya konsepnya? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti kan? Jadi tadinya mereka berfokus sama Tuhan, tapi semenjak kejatuhan itu, semenjak mereka tergoda, itu mereka nggak lagi menyembah Tuhan. Mereka malah menyembah ala-ala asing. Mereka menyembah patung-patung seperti itu adik-adik. Nah, sampai udah beberapa keturunan, muncullah Raja Asa. Raja Asa ini, ntar kakak harus lihat dulu. Raja Asa ini adalah
Anaknya Raja Abia. Nah, di mana mulai dari Raja Salomo di akhir-akhir kehidupannya, Raja Salomo, Raja Rehabeam, Raja Abia, itu mereka hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi kakak bilang, misalnya mereka menyembah patung-patung dan menyembah berhala. Tapi Raja Asa nih, tadi yang kakak tanya rajanya siapa sih? Namanya Raja Asa. Raja Asa ini hadir membawa angin segar buat kerajaan Yehuda pada saat itu. Karena Raja Asa ini merupakan sosok yang taat sama Tuhan, dia mau beribadah sama Tuhan. Jadi dia ngerasa, ini perbuatan kakekku sama perbuatan ayahku ini udah nggak benar nih. Jadi aku harus berbuat sesuatu. Gimana caranya supaya bisa mengembalikan lagi bangsa Israel, bangsa Yehuda menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat Tuhan yang taat beribadah. Nah, gimana caranya? Tuhan itu pakai satu nabi. Siapa yang bisa nyebutin? Coba dilihat lagi. Tuhan itu pakai satu nabi untuk kasih peringatan, kasih nubuatan, kasih firman Tuhan melalui nabi siapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Atau adik-adik yang di Zoom? Ada yang tahu siapa nama nabinya? Aku tanya yang di Zoom dulu deh. Kakak tanya yang di Zoom dulu deh. Ada yang tahu nggak? Ntar ya, sabar ya. Yang di sini kakak tanya dulu yang di Zoom. Kakak tunjuk deh. Emily tahu nggak siapa nama nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan? Emilynya nggak ada. Oke, kakak tanya Ray kalau gitu. Kalau Ray tahu nggak Ray? Nama nabinya siapa? Nggak tahu. Boleh diulang lagi, Ray? Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Kakak mau tanya Samantha. Samantha tahu nggak nama nabinya siapa? Samantha juga lagi menghilang. Oke. Kiki. Nggak tahu juga. Oke. Siapa ya? Jose tahu nggak Jose? Nabi yang menyebarkan firman Tuhan, Kak. Iya, siapa namanya? Nabi Musa. Benar Nabi Musa, tapi konteksnya dalam pembacaan kita hari ini. Gak apa-apa. Kalau Jose bilang Nabi Musa, benar, nggak salah. Tapi maksudnya pertanyaannya adalah, siapa Nabi yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan pada konteks pembacaan kita hari ini? Kakak tanya lagi deh. Abel? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Kakak tanya satu lagi deh. Brooklyn. Kalau Brook tahu nggak? Nabi Azaria bukan? Betul sekali. Ya. Akhirnya ada yang menjawab Brooklyn. Oke. Jadi adik-adik lihat di ayat 1. Lihat di ayat 1. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Lalu ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi nama nabinya siapa adik-adik? Azaria. Nama rajanya siapa adik-adik? Raja Asa. Jadi Azaria dan Raja Asa. Oke, jadi Nabi Azaria ini adik-adik dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Coba adik-adik bayangin kalau misalnya pada saat itu Azaria tidak dihinggapi roh Tuhan. Waktu itu Azaria tidak tergerak hatinya untuk ngasih tahu ke Raja Asa. Mungkin Raja Asa nggak akan bisa berbuat sampai kayak seperti ini gitu. Nah, berbicara soal pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Asa, adik-adik, kan tadi aku udah cerita nih, bangsa Yehuda pada saat itu menyembah berhala ya kan, bentuknya bisa patung-patung besar, terus mereka punya tempat beribadahnya mereka sendiri, tempat penyembahannya mereka sendiri. Sama Raja Asa itu semua tuh dihancurin adik-adik, dihancurin, terus dimusnahkan lah pokoknya, jadi nggak ada sisa sedikit pun dari tempat-tempat penyembahan berhala itu. Jadi benar-benar Raja Asa itu apa? Berkomitmen. Dia berkomitmen supaya gimana caranya bangsa Israel tuh nggak balik lagi ke hal-hal yang membuat mereka tuh menyembah hal-hal yang nggak penting, menyembah hal-hal yang nggak benar gitu. Caranya ya harus dimusnahkan, harus ibaratnya adik-adik kalau misalnya ada parasit atau ada hama tuh benar-benar harus dibersihin sampai ke akar-akarnya, harus dibersihin sampai ke inti-intinya banget gitu supaya nggak balik lagi gitu ke penyakit-penyakit ataupun ke hal-hal yang bikin mereka jadi lebih jauh lagi dari Tuhan. Bahkan kalau misalnya adik-adik baca sampai ke ayat 16 itu dibilang bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Ya bahkan nyingkirin neneknya sendiri. Adik-adik di sini yang mungkin masih ada neneknya, omanya, atau mungkin orang yang lebih tua di rumahnya. Dia berbicara soal orang yang udah tua ya adik-adik, bukan lagi orang tua dalam artian cuman beda 10 tahun, 20 tahun sama adik-adik. Ini berbicara udah oma-oma yang udah nenek-nenek udah oma-oma PKL tuh adik-adik. Adik-adik tega nggak ngusir omanya adik-adik dari rumah adik-adik kalau misalnya tinggal bareng gitu? Tega nggak? Tega? Maksudnya? Nggak tega kan? Kasian kan? Nggak tega dong, masa omanya udah mau lihat jalan aja udah susah, mau jalan aja susah, terus kita bilang, Oma keluar dari rumah ya, Oma nggak boleh tinggal lagi di rumah. Bayangin, tapi Raja Asa ngelakuin itu adik-adik karena dia ngerasa neneknya ini juga merupakan sumber dari kekacauan yang ada gitu. Jadi dia cabutlah dari pemerintahan yang ada. Dia tuh berani untuk bertindak tegas untuk sesuatu yang benar. Sekarang kakak mau tanya deh ke adik-adik, pernah nggak adik-adik mengalami atau diperhadapkan dengan suatu godaan? Pernah? Godaan untuk berbohong, godaan untuk apapun itu pernah? Kalau Noel pernah? Contohnya apa deh? Godaan untuk menyontek. Oke, kalau Odi? Maling jambu. Apa? Maling jambu. Maling jambu. Oke. Kalau dia? Oke. Kalau dari kakak ada yang mau berbagi salah satu godaan yang mungkin kakak pernah alami? Ada? Kalau Kak Renata pernah kah? Oh, jadi mencari kesempatan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dengan baik, tapi juga salah gitu ya. Oke, jadi tadi Noel udah kasih tahu, Odi juga udah kasih tahu, Abi juga udah kasih tahu, Kak Renata juga udah kasih tahu. Apakah setelah godaan itu datang berkali-kali, adik-adik bisa untuk tidak melakukan godaan-godaan itu atau jatuh di godaan-godaan itu? Pernah nggak Odi akhirnya kalau melihat jambu tuh kayak udahlah nggak mau maling jambu lagi gitu?
Ya, soalnya waktu itu kita Ketahuan. Oke, kalau Noel gimana? Akhirnya ini nggak bukan tergoda, maksudnya akhirnya bisa nggak menahan diri untuk nggak jatuh dalam godaan itu? Bisa. Kalau Abigail bisa nggak? Bisa. Renata bisa juga ya. Oke. Jadi sama kayak Raja Asa ini adik-adik. Adik-adik bayangin, Raja Asa itu hidup di tengah-tengah orang tuh yang nggak menyembah Tuhan. Bayangin, adik-adik bayangin kalau misalnya adik-adik ada di posisinya Raja Asa. Raja Asa tuh hidup di tengah kakeknya, ayahnya itu merupakan orang-orang yang nggak lagi menyembah Tuhan, mereka menyembah patung. Terus tiba-tiba adik-adik atau dalam artian ini Raja Asa harus ambil keputusan untuk menghancurkan itu semua. Menurut adik-adik itu mudah nggak untuk dilakukan? Enggak ya, karena dia harus menghancurkan itu semua dan melawan leluhur-leluhurnya dia gitu. Leluhur-leluhurnya dalam artian kakeknya dan ayahnya gitu. Adik-adik harus melawan sesuatu yang sudah mengakar di dalam kehidupan keluarga adik-adik itu susah. Tapi untungnya Raja Asa dia mau sungguh-sungguh, dia mau nih benar-benar untuk mencabut semuanya itu dari kehidupan keluarganya. Bahkan bukan hanya mencabut itu dari kehidupan keluarganya, tapi juga kepada bangsa Yehuda adik-adik. Waktu itu ada suku Yehuda dan suku Benyamin. Suku Yehuda, suku Benyamin, dan juga ada suku lainnya tuh. Suku apa ya tadi ya? Ada suku, coba kita baca bareng-bareng di mana tadi. Nih, di ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin. Ya, Yehuda dan Benyamin tuh emang orang yang asli yang tinggal di suku Israel, di kerajaan Israel bagian selatan. Terus juga dia memanggil orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Bahkan dia ngajak orang asing, orang yang nggak percaya sama Tuhan pun dia ajak gitu untuk bisa kembali, yuk kita balik yuk, nyembah Tuhan lagi, yuk kita balik yuk untuk bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan lagi yuk. Dan setelah Raja Asa berhasil melakukan perubahan itu, adik-adik, kerajaan Yehuda itu dengan sungguh-sungguh gitu loh mempersembahkan korban di bait suci, mereka mulai lagi beribadah kepada Tuhan dan mereka beribadahnya itu dengan segenap hati dan jiwa mereka gitu. Jadi mereka kembali seperti pada zaman Raja Daud gitu mereka. Itu semua berkat apa? Berkat yang pertama karena kasih kemurahan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Karena Tuhan tuh benar-benar mengasihi umatnya. Tuhan itu benar-benar sayang sama umatnya. Jadi dia mau menegur umatnya. Melalui Nabi siapa tadi? Nabi Azaria. Nabi Azaria itu merupakan orang yang benar hidupnya. Raja Asa juga merupakan orang yang benar hidupnya. Kalau misalnya adik-adik tahu, di tema kita di hari ini adalah setia kepada Allah. Raja Asa dan juga Nabi Azaria itu merupakan orang-orang yang mau setia sama Tuhan. Walaupun ada cobaan-cobaan di tengah-tengah mereka, dalam hal tadi Raja Asa mungkin di tengah-tengahnya ada banyak orang yang menyembah berhala, orang-orang yang hidup dalam hal-hal yang gak benar, tapi dia tetap mau setia sama Tuhan. Hal yang susah loh itu adik-adik untuk bisa mempertahankan hal itu di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang ada. Untuk bisa setia sama Tuhan tuh merupakan hal yang susah gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik mau, adik-adik punya tekad untuk mau hidup setia sama Tuhan, bisa. Dengan apa caranya ya adik-adik supaya kita bisa terus setia sama Tuhan? Dengan apa ya caranya supaya kita bisa terus hidup dalam kebenaran Tuhan tuh gimana caranya menurut adik-adik? Apa sih? Aku yang kepanasan maksudnya kak? Mungkin karena gimana adik-adik? Menurut adik-adik yang di Zoom gimana? Caranya supaya kita bisa tetap setia sama Tuhan. Ada yang mau menjawab?
Ada yang mau menjawab? Eh, Theo, gimana caranya kita supaya bisa memelihara kesetiaan kita sama Tuhan? Membangun komunikasi dengan Gimana deh? Maaf, putus-putus nih suaranya di sini. membangun komunikasi dengan Tuhan lewat membaca firman. Oke, membangun komunikasi dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Benar adik-adik. Sudahkah adik-adik di sini rajin baca Alkitab? Kalau rajin kayaknya masih tanda tanya ya, karena kakak juga jujur masih sering banget bolong-bolong adik-adik. Tapi bukan lagi mau nggak mau. Baca firman Tuhan itu adik-adik bukan pilihan. Baca firman Tuhan tuh bukan kayak Abigail mau nggak baca firman Tuhan? Odi mau nggak baca firman Tuhan? Well mau nggak baca firman Tuhan? No, bukan kayak gitu adik-adik. Tapi itu adalah sebuah keharusan, kewajiban kita sebagai orang yang percaya akan firman Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus baca kebenaran firman Tuhan itu adik-adik. Karena dengan adik-adik baca Alkitab atau mungkin yang ada di HP adik-adik, dari situlah adik-adik bisa belajar setia. Dari situlah adik-adik bisa belajar gimana sih caranya untuk bisa tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau misalnya adik-adik nggak baca ini, adik-adik nggak baca kebenaran firman Tuhan, adik-adik nggak akan tahu. Adik-adik nggak akan tahu caranya gimana sih cara berlaku setia dalam kehidupan Tuhan. Bukan cuma adik-adik, kakak-kakak juga nggak akan tahu. Coba, Kak Melani tahu nggak caranya hidup setia sama Tuhan kalau Kak Melani nggak baca firman Tuhan? Nggak akan tahu. Kita nih nggak ada apa-apanya adik-adik, kosong. Adik-adik juga nggak akan tahu pelajaran IPA, IPS ini itu kalau adik-adik nggak baca bukunya kan? Benar kan? Sama. Kita juga nggak akan bisa hidup setia sama Tuhan, nggak akan bisa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita nggak baca, kalau kita nggak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi penting banget ya adik-adik untuk kita memiliki kemauan dalam diri kita untuk mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan dari pembacaan kita hari ini adik-adik kita juga diajarkan bahwa melakukan ibadah itu bukan hanya sesuatu yang ritual. Gimana sih Kak maksudnya ritual ini yang lagi adik-adik lakukan sekarang ini? Ibadah itu bukan hanya terbatas adik-adik datang ke PT, baca firman Tuhan, nyanyi, habis itu udah pulang. Atau mungkin adik-adik ada pelajaran agama, dengerin, udah, habis itu udah. No, nggak kayak gitu adik-adik. Tapi ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh itu adalah ketika adik-adik nanti pulang, adik-adik menjalani kehidupan adik-adik, keseharian adik-adik, itulah ibadah yang sesungguhnya. Ketika adik-adik diperhadapkan dengan cobaan-cobaan dan penggodaan-penggodaan seperti yang dialami oleh Raja Asa, bisa nggak adik-adik bertahan? Bisa nggak adik-adik berkata tidak untuk hal-hal yang nggak benar? Nah itulah merupakan bentuk ibadah kita yang sejati. Jadi bukan hanya ibadah ritual, ibadah yang di hari Minggu, tapi juga ibadah yang aktual. Ibadah aktual itu ketika adik-adik betul-betul menjalankannya, mengamalkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Gitu. Jadi kita belajar yang pertama itu dari Raja Asa itu adik-adik, Raja Asa itu mau bersungguh-sungguh, dia punya komitmen sama Tuhan untuk mau hidup benar. Apa tadi yang pertama? Yang kita pelajari dari Raja Asa? Barusan banget nih kakak bilang. Kalian lagi ngelamun deh ini ya. Oke, jadi kakak kasih tahu dulu. Yang pertama yang kita pelajari dari Raja Asa adalah dia mau hidup berkomitmen sama Tuhan. Dia mau hidup berkomitmen sama Tuhan. 2, dia mau hidup setia sama Tuhan. Oke, berkomitmen, setia. Oke, udah ingat? Ingat? Berkomitmen, setia. Dan yang ketiga, dia mau membiarkan Tuhan mengatur kehidupannya. Walaupun dia seorang raja, dia nggak sombong loh adik-adik. Walaupun dia seorang raja, dia nggak menggunakan kekuatan dia sendiri loh adik-adik. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia.
seorang raja loh. Tapi dia nggak mau berjalan sendirilah pada intinya. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama Raja Asa, yang kita pelajari dari Raja Asa adalah yang pertama mau berkomitmen sama Tuhan, yang kedua mau hidup setia di dalam Tuhan, dan yang ketiga mau biarkan Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita. Oke adik-adik, jadi misalnya adik-adik sekarang nih masih sekolah, kakak juga ada yang kuliah, ada yang kerja. Dalam segala kesibukan kita, dalam segala aktivitas kita harus tetap melakukan 3 hal ini. Tetap berkomitmen sama Tuhan, untuk mau setia sama Tuhan. Juga kita mau biarkan Tuhan itu mengendalikan kehidupan kita. Karena kalau misalnya adik-adik jalan sendiri tanpa Tuhan, kita nggak akan bisa melalui kehidupan ini adik-adik. Adik-adik nggak bisa survive mungkin di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Atau mungkin cobaan-cobaan lainnya dalam kehidupan diri adik-adik. Nah, jadi ada 3 hal itu ya adik-adik yang bisa kita pelajari dari Raja Asa tadi ya, yang 3 hal tadi. Jangan sampai lupa loh ya, nanti minggu depan kakak tanya lagi nih ya. Minggu depan kakak tanya lagi minggu depan. Lalu juga sebagai konteksnya ini di sini ada adik-adik layan sebagai anak-anak sekolah, anak-anak teruna. Kita juga memegang tanggung jawab adik-adik. Kalau tadi Raja Asa itu bertanggung jawab untuk memimpin rakyatnya karena dia raja kan. Nabi Azaria bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi, sedangkan adik-adik itu bertanggung jawab untuk menjalankan tugas adik-adik yang sudah diberikan Tuhan. Contohnya apa kak? Gitu. Contohnya adalah menghormati orang tua. Kakak waktu itu udah pernah bilang di kelas Eka juga ya, orang tua itu tidak hanya terbatas seperti papa mama atau mungkin kakek nenek, tapi bisa juga orang yang lebih dewasa daripada adik-adik. Ada kakak di sini, ada guru adik-adik, atau mungkin kakak atau kakak adik-adik yang ada di rumah. Jadi orang yang lebih dewasa itu tuh kita anggap sebagai orang tua. Jadi kita harus menghormati orang tua. Lalu yang kedua adalah rajin belajar. Yang ketiga adalah mengikuti aturan di sekolah, di jalan raya. Waktu itu ada siapa tuh? Aldo. Waktu itu aku ingat tuh. Aldo waktu itu melanggar peraturan lalu lintas katanya. Jadi mengikuti aturan di sekolah, di jalan raya dan sebagainya. Dan kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak teruna, kita juga harus belajar tadi menjalani hidup kudus, jujur, takut akan Tuhan. Maka dari itu kita harus menerapkan 3 hal tadi, yaitu yang pertama, Noel, apa Noel? Audrey? Hidup setia sama Tuhan. Kalau Abigail nomor 3 apa tadi? Biarkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Oke adik-adik, mungkin itu aja yang bisa kakak bagikan ke adik-adik. Semoga kebenaran firman Tuhan di hari ini, kebenaran firman Tuhan yang kita dapat dari peristiwa yang ada, dari tindakannya Raja Asa untuk bisa berkomitmen, untuk bisa setia sama Tuhan dan mau memberikan hidupnya untuk dikendalikan Tuhan, itu juga bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke? Oke adik-adik yang di Zoom, sudah mengerti juga adik-adik yang di Zoom? Kalau ngerti boleh kasih jempol. Kalau adik-adik yang di Zoom gak ngasih jempol, kita terus. Ya, terus. Ya, lagi jempolnya masih cuma 1, 2, 3, 4. Ya, mana lagi jempol. Oke, yaudah. Thank you ya adik-adik. Kita tutup di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama di hari ini Tuhan. Melalui pembacaan hari ini kami belajar dari tokoh seorang raja ya Tuhan, Raja Asa. Kami belajar untuk bagaimana kami boleh berkomitmen dalam kehidupan kami untuk boleh hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh belajar juga bagaimana cara untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan.
Dan kami juga melalui Raja Asa kami belajar, kami mau memberikan diri kami ya Tuhan untuk dikendalikan oleh Engkau ya Tuhan. Kiranya ketiga hal yang kami pelajari dari kebenaran firman hari ini, kami boleh menerapkannya terus ya Tuhan dalam kehidupan kami. Setelah kami akan kembali bergabung dan beribadah kembali, tolong Tuhan Yesus yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke. Oh kakak kelupaan nih adik-adik. Di luar konteks sih, di luar konteks ya. Jadi tadi yang kakak bilang Raja Rehabeam itu jahat ya. Raja Abia itu juga jahat. Lalu ada yang namanya Raja Asa tadi yang kita itu adalah orang yang baik. Dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi kakak bilang kakak lupa untuk susunannya itu seperti apa. Tapi setelah Raja Asa itu ada raja yang jahat juga. Ada juga raja yang baik. Jadi nggak semua keturunan Daud itu menjadi raja yang benar ya adik-adik. Nggak semua nggak semua keturunan Raja Daud itu jadi raja-raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Mereka walaupun udah sempat dibawa Tuhan melalui Raja Asa untuk kembali, tapi mereka masih tetap bandel. Ya mungkin kita juga sebagai anak-anak turunan masih gitu ya. Tadi katanya mungkin udah nggak mau lagi kak nyontek, udah nggak mau lagi kak bohong, nggak mau lagi kak ini itu. Tapi mungkin godaan itu tetap ada adik-adik. Godaan itu akan tetap ada, menghampiri adik-adik setiap harinya. Karena setiap kita masih bisa merasakan nafas kehidupan yang baru, adik-adik masih bisa bernafas, godaan itu akan tetap terus ada adik-adik. Dan mungkin akan ada saatnya adik-adik untuk jatuh kembali, mungkin. Sama seperti raja-raja Israel ini. Setelah Raja Asa tuh masih ada lagi raja-raja yang hidupnya tuh nggak benar sama Tuhan. Tapi ada juga raja-raja yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kayak misalnya ada Raja Yosafat, Raja Yoas, Raja Hizkia, Raja Yosia. Itu merupakan raja-raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya, yang 3 tadi ya. Nanti kakak tanyain lagi minggu depan. Adik-adik yang di Zoom juga jangan sampai lupa. Nanti kakak ingat nih, hari ini ada siapa aja, nanti kakak tanya lagi minggu depan. Oke? Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Belum beres kan? Oke, halo adik-adik. Gimana tadi pelayanan firmannya? Ada yang mau membagikan apa yang udah didapat? Yang mau kah? Ada yang mau kah? Satu Dwi, satu Eka. Satu dari Zoom. Dwi dulu deh, Dwi. Ada yang mau? Cuma berdua ya tadi? Oh iya, 3 sama Edo. Ya. Ya. Oh iya. Ada yang mau? Jangan Edo deh, jangan Edo. Ada yang mau? Boleh, Jeremy. Ke depan. Masuk friend. Di sini. Jadi intinya tetap setia pada Tuhan apapun permasalahannya. Lalu kita harus mencari Tuhan dengan cara ibadah aktual ataupun ritual.
Oke, makasih. Ada yang mau ditambahin nggak dari Jeremy? Ayo, silakan. Edo, Apa ya? Paling belajar dari tadi bacaan satu tentang asal, belajar dari asal di mana mau gitu ngikutin apa kata Tuhan, mau gitu ngikutin apa kehendak Tuhan gitu. Nggak ada ini mau nambahin? Nggak ada. Oke, makasih. Dari Eka. Bertiga. Satu-satu. Boleh. Well. Berkomitmen. Harus mau setia kepada Tuhan. Harus sama setia kepada Tuhan. Kita. Oke, dari Zoom satu orang aja, ada yang mau nggak? Adakah yang mau? Jose tuh katanya ada request. Jose boleh. Apa yang sudah didapat? Harus tahan godaan, terus harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Paling itu sih. Oke, makasih Jose. Katanya tahan godaan dan lebih dekat lagi sama Tuhan. Oke, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi. Dari yang habis 116, siapa yang berpegang? Yang sebelah siapa? Adinda. Oke, kita akan doa syafaat. Sebelumnya kakak mau tanya, adakah yang mau didoakan? Ada yang lagi ujian? Ujian ya deh? OPAS. Yang di Zoom ada Brooklyn ujian. Terus siapa lagi yang ujian di Zoom? Kanelsa juga ujian. Hah? PTS sama PAS itu beda ya? Oke, sama aja ya ujian ya. Aku bingung nontonnya. Berarti yang ujian ada Edo, Kanelsa, Arnold, terus Brooklyn. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi yang ujian? Aku Kak. Jose. Kamu kenapa tidak bersuara dari tadi, Jose? Oke, berarti Jose, Brooklyn, Arnold, Edo, Nelsa. Oke. Tadi kakak udah tanya siapa yang mau didoakan. Sekarang kakak mau tanya siapa yang mau nemenin kakak doa. Satu dari Zoom, satu dari yang sini deh. Yang di sini siapa nih kira-kira? Ya. Tadi kan Edo udah jawab, Edo juga main gitar, Abigail gitar.
Igel tadi udah jawab. Laundry juga udah jawab. Well juga udah jawab. Oatmeal tadi udah. Jadi tinggal satu orang ya kayaknya tadi yang belum jawab ya. Jadi Jeremy tolong temenin kakak ya. Ya dong. Nanti mulai dari hari ini kayaknya adik-adik gini. Nanti kalau ditanyain firmannya apa aku jawab deh biar nggak doanya apa. Ya kayak gitu. Dari Zoom siapa ya? Kakak mau minta tolong dari Eka deh. Kalau di Zoom berarti ya Ray deh. Ray tolong ya dek untuk bantu doa ya dek. Jadi nanti pokok doanya berapanya? Berarti Ray doakan untuk bangsa dan negara, terus juga untuk situasi pandemi di dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Terus nanti Jeremy doain untuk gereja sama sekolah. Jangan, gereja sama PT. Oke, nanti sisanya kakak yang doa. Jadi dari Ray dulu, habis Ray, terus Jeremy, habis itu baru kakak. Oke? Oke, mari kita satu dalam doa. Silakan Ray. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memimpin kami dalam ibadah pada hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya lebih baik ke depannya, cepat menghilang dari Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, saat ini kami juga mau menaikkan doa kami, Tuhan, untuk adik-adik pelayan kami yang masih bersekolah, ataupun untuk kakak layan yang masih dalam studinya ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh berikan hikmat kepintaran di atas adik-adik layan dan juga kakak layan yang masih melakukan studi Tuhan. Kiranya mereka boleh menjalani segala sesuatunya dengan baik. Terlebih mereka boleh berserah hanya kepadamu ya Tuhan, dan juga untuk adik-adik pelayan maupun kakak layan yang akan menghadapi ujian, untuk Edo, untuk Arnold, untuk Brooklyn, untuk Jose, untuk Kanelsa, Tuhan, tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati masing-masing kami semua ya Tuhan, yang ujian yang mungkin tidak sempat disebutkan satu persatu ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh mampukan ya Tuhan untuk boleh mengerjakan setiap ujian yang ada dengan baik ya Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh menyerahkan segala sesuatunya hanya kepadamu ya Tuhan. Kami yakin percaya berkat-Mu ada ya Tuhan untuk anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Engkau akan memberikan nilai yang baik juga untuk mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak layan dalam studi maupun pekerjaan mereka ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati, kiranya dengan hal-hal yang dilakukan ini semua juga boleh menunjang dalam kehidupan mereka dan juga berkati pelayanan masing-masing. Kiranya kami boleh bersama-sama untuk melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan, juga untuk adik-adik yang lainnya yang dalam kesibukan masing-masing, studi masing-masing Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati masing-masing keluarga kami Tuhan,
Tuhan Yesus yang boleh menjadikan kami terang untuk sekeliling kami, dan kiranya Tuhan Yesus boleh pakai keluarga kami ini untuk boleh menjadi saluran berkat untuk sekeliling kami, Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap anggota keluarga kami, berikan rezeki berkat-Mu atas keluarga kami, berikan juga kesehatan yang baik ya Tuhan untuk masing-masing kami. Kiranya kami boleh diberikan hidup yang baik ya Tuhan, dan kami boleh terus taat setia hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh terus mengajarkan kami untuk boleh terus mendoakan apa yang menjadi harapan kami ya Tuhan, walaupun Engkau telah mengetahui segala isi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Doa yang masih kurang sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apa ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke untuk persembahan. Kita akan menyanyi dari Betapa Kita Tidak Bersyukur. Untuk adik-adik yang di Zoom boleh scan barcode-nya ya. Kita lanjut ke bait 2 ya. Karena kami boleh memberikan persembahan, dan yang kamu memberkati setiap tangan kami yang memberi persembahan yang berkat. Semoga persembahan ini bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang Maha Baik, terima kasih juga karena kami boleh mendengar firman dari Kak Dinda dan Kak Sally. Kiranya Engkau berkati apapun yang mereka jalani di dalam kehidupan. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Mungkin untuk apa lagi?
Oke, adik-adik, untuk Warta Teruna kita hari ini, minggu depan kita tetap ada ibadah Teruna di sini ya, di ruang ini tetap. Jadi nanti setiap minggunya kita sudah ibadah Teruna secara offline ya. Jadi diharapkan adik-adik yang di Zoom hadir di sini juga ya, kecuali memang dalam keadaan kondisi yang kurang sehat. Tapi kalau misalnya adik-adik dalam kondisi sehat, sudah vaksin, ibadah yuk bareng-bareng dengan semua di ruang PT kita di sini ya. Oke, itu aja. Kemudian yang kedua, kita akan nyanyi untuk Paskah seperti biasa. Tapi nanti lagunya kakak share di grup. Dan nanti ada beberapa adik layan yang kakak pilih ya. Jadi beberapa aja supaya gabunginnya lebih simple. Karena kita masih secara online juga ya Kak Seli ya. Nah, jadi nanti ada beberapa adik layan yang kakak tunjuk untuk bikin video. Bikin videonya nanti di sini direkamnya setelah ibadah PT. Tapi nanti kakak akan kasih lagunya dulu, kalian belajar dulu. Nanti kita rekamnya setelah ibadah PT ya. Kemudian nanti juga ada beberapa kakak lain yang akan bantu buat sama-sama kita bikin videonya ya. Jadi nggak adik-adiknya juga, kakak-kakaknya akan ikut. Nanti kakak share semuanya di grup ya hari ini. Itu aja ya. Tapi kalau nggak salah di grup banyak sekali ya. Di Zoom banyak sekali yang nama yang baru. Seperti ini ya. Hilang semua. Oke. Boleh dibuka dong kameranya supaya bisa dilihat. Siapa ya? Jose, Renaldi, Felix, Brooklyn, Christopher, Kiki, Ray, Jaden. Ini kameranya nggak ada semua yang buka ya? Oke, nggak apa-apa. Adik-adik diingatkan lagi ya, kalau misalnya nanti mengikuti via Zoom, diusahakan untuk sama seperti ibadah, jadi harus on cam ya adik-adik ya. Oke, ada Christopher Fernando ya, ada Christopher Fernando, ada Brooklyn ya. Nanti tolong on cam ya supaya di sini teman-temannya bisa melihat nih siapa nih. Juga bingung tadi tiba-tiba namanya banyak semua. Oke ya, itu aja deh kakak. Silakan kembalikan Elsa. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyi dari kitab Kisah 19. Boleh sambil berdiri adik-adik dan kakak-kakak. Yesus izinkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bahwa adanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam kekuatanmu, di dalam kekuatanmu. Ingatlah Yesus cinta dari tidak mungkin kasihnya kepada dunia gelap supaya dunia merebutkanmu. Oke, mungkin untuk berkat boleh kali. Oke adik-adik, mari kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak atas penyertaan Engkau selama kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan apa yang kami sudah lakukan, kami sudah memuji nama Engkau, agar dapat menyenangkan hati Engkau, dan kami juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkan apa yang sudah kami dengarkan itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan selama kami ibadah, Bapak. Biarkanlah ibadah ini selalu menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi kami akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya. Tuhan sertai kami dan pertemukan kami minggu depan di tempat ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, terima kasih. Selamat menikmati. Happy Sunday. Kita oke yuk buat